Selamat sore untuk rekan-rekan dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai testing. Jadi di sini saya akan membahas pertama mengenai black box testing yang nanti akan dilanjutkan dengan white box testing. Untuk black box testing ini sendiri, ini semua didasarkan pada aplikasi yang sudah di hosting pada link ujicoba.cls.tribun.atimaranata.org. Mungkin sebagai batasan masalah, modul yang dites di sini ada 3, yaitu pertama register, login, dan home. Dan yang saya presentasikan di sini adalah di mana temuan yang saya dapati itu masih ada kekurangan. Pertama, di sini saya akan mencoba memberikan contoh inputnya. Jadi di sini saya mencoba memberikan input. Jadi saya memberikan input di mana sebenarnya inputnya ini value-nya tidak valid ya. Contoh nama ini hanya isi 1 karakter, fakultas, prodi, dan role itu saya coba kosongkan, dan untuk password dan telepon saya juga memasukkan hanya 1 karakter saja. Dan waktu saya submit ini bisa terregister, jadi harusnya ada validasi lebih karena inputan seperti ini itu harusnya nggak boleh ke register. Jadi kita mulai saja langsung di kolom yang pertama, di kolom nama. Di sini saya coba input dengan berbagai macam inputan ya Bu ya. Jadi pertama saya coba input menggunakan numerik saja. Yang kedua juga saya coba input dengan alfanumerik, dan yang terakhir saya coba input dengan alfabet tapi hanya 1 digit. Dan semua ini bisa masuk kan. Jadi mungkin kedepannya di sini harus ada sedikit filter di mana mungkin ada batas minimal dan yang boleh diinput itu hanya alfabet saja, seperti itu kurang lebih. Berikutnya juga ada kolom fakultas, prodi, dan role. Ini kenapa saya gabung? Ini saya gabung karena tipe pilihannya itu sama. Jadi mereka tuh sebenarnya drop down list di mana by default tuh sebenarnya udah ada pilihannya. Cuman untuk testing saya coba pilih menu defaultnya, dan ini bisa, dan ini ke save. Harusnya ada validasi di mana waktu memilih menu itu harus benar-benar value dari list of value, bukan nilai bawaannya. Ada juga di sini kota kelahirannya masih di form register juga. Di sini saya menemukan sebenarnya untuk kota seharusnya dibuat tipenya drop down list. Kenapa? Soalnya kalau kita seperti ini ada kemungkinan data yang diinput itu bisa salah. Contoh misalnya Bandung. Nah, Bandung kan bisa aja orang nulis B-nya huruf besar atau B-nya huruf kecil, atau mungkin ada sedikit typo. Nah, itu nanti akan mempersulit waktu penarikan data. Misalnya kita membutuhkan data user-user yang sudah register atau user-user yang terdaftar berdasarkan kota kelahiran, dan itu nggak akan bisa di-query karena isinya beda-beda tiap user. Lalu juga ada kolom password dan telepon. Mungkin password di sini sebenarnya sudah oke, dia sudah bisa nge-link antara password dan repeat password di mana keduanya harus sama. Cuman mungkin yang perlu ditambahin adalah minimal karakter dan tentu saja variasi filternya Bu. Jadi maksudnya untuk password itu harus misalnya alfanumerik dan disertai 1 tanda khusus. Dan untuk telepon ini juga sudah oke, saya tidak bisa masukkan angka karakter alfabet. Namun di sini saya bisa masukkan angka hanya 1 digit. Seharusnya untuk telepon mungkin dibuat batasan minimal misalnya 6 atau sampai 7 digit, seperti itu. Lalu di modul login saya juga menemukan satu buah link yang broken, di mana link itu adalah lost your password. Di sini waktu saya coba klik, di sini dia nggak pindah kemana-mana, dia tetap stay ada di halaman awal. Mungkin seharusnya jika memang fiturnya belum ada, bisa ditampilkan page sementara yang menyatakan bahwa page-nya itu sedang under construct, atau mungkin tidak usah ditambahkan sama sekali linknya. Lalu juga di sini saya menemukan ada sedikit bug sepertinya. Jadi yang tadi sudah saya register itu saya nggak bisa login. Di sini saya coba, mungkin saya asumsi mungkin register ini saya nggak disimpan ke tabel. Jadi saya coba lagi untuk meregistrasi ulang menggunakan NRP yang sama. Namun waktu dicoba itu dia bilangnya di NRP has already been taken. Jadi di sini saya bisa asumsikan sebenarnya saya registrasi itu sudah tersimpan di database. Hanya saja waktu di login itu username dan password itu tidak link antara yang diregister dengan yang dicek waktu proses login, seperti itu kurang lebih.
Lalu saya coba login menggunakan user yang sudah disediakan di Google Classroom. Di sini saya juga coba mengecek fitur-fiturnya, dan menurut secara fitur sih harusnya sudah oke semua, saya tidak menemukan bug. Cuman saya mencoba untuk melihat dari sisi UI. Di sini saya coba buka CLS Ribbon ini di resolusi yang berbeda. Mungkin kan biasanya kalau bikin web itu kan biasa developer langsung di yang full screen ukuran laptop atau monitor sekarang. Nah, saya coba ini buka di handphone, dan ini contohnya seperti gambar yang bisa dilihat. Ada beberapa elemen yang sudah responsif, dia mengikuti pergerakan dari perubahan dimensi layar. Tapi mungkin saya lihat di sini juga ada beberapa elemen dia yang sepertinya tuh nilainya fix ditembak, atau mungkin dia ngisi width-nya itu 100%. Jadi mau berapapun dia pasti full dari kiri ke kanan. Nah, mungkin ini perlu sedikit perbaikan di area CSS-nya, kurang lebih seperti itu. Di sini juga saya bisa mencoba membypass sebuah page. Jadi saya bisa pindah misalnya dari home langsung ke kontak, itu nggak perlu kita ngeklik menunya. Jadi saya coba ganti linknya jadi asalnya uji coba.cls.ribbon.itmaranatha.org, itu saya coba ganti menjadi slashnya saya tambahin kontak. Nah, itu bisa langsung masuk. Jadi misalnya saya udah login, itu kan masuk ke home otomatis, lalu home-nya saya ganti kontak, itu bisa masuk. Mungkin usulannya bisa dihilangkan sih menu linknya seperti CLS yang lama, atau mungkin bisa diperbaikin sessionnya, jadi waktu di enter itu walaupun diganti nanti dia refreshnya itu ke page awal di mana kondisi terakhir dia aktif, seperti itu kurang lebih. Oke, tadi sekian untuk black box testing. Sekarang kita coba masuk ke white box testing. Jadi di sini white box testing saya coba akan melakukan dari 3 jenis tes. Yang pertama tuh unit test, yang kedua ada control flow testing, dan yang terakhir ada data flow testing. Sedangkan untuk modul yang dites ini saya hanya metes modul register saja karena memang sudah cukup banyak dari satu modul ini. Pertama kita masuk ke unit test column name ya. Jadi di sini test setnya saya coba kasih 3 test set. Yang pertama itu nama 1 digit. Nah, ini kan nggak boleh, jadi saya coba kasih statusnya false. Yang kedua namanya lebih dari 3 digit. Namun di sini saya variabel inputannya adalah alphanumerik ataupun numerik. Nah, ini juga nggak boleh, jadi statusnya juga false ya. Dan yang terakhir ini saya coba nama lebih dari 3 digit, dan yang diinputkan adalah alfabet, dan tentunya boleh ada spasi juga. Nah, ini true. Nah, setelah dilakukan pengujian dari ketiga kondisi ini, pada code yang ada itu tes ke-1 dan kedua itu bisa dilakukan waktu di kode before yang. Nah, coba di sini saya coba rubah. Jadi karena sebelumnya itu dia hanya tipenya teks, saya coba tambahkan satu function is alphabet. Jadi di sini saya coba cek kalau inputannya itu harus huruf A sampai Z, A besar sampai Z besar, dan tentunya di sini juga boleh spasi. Saya tambahkan juga minimal lengthnya itu 3 dan maksimal lengthnya 80. Nah, jadi untuk yang sebelum saya rubah ini, dia tes ke-1 sampai ke-3 itu bisa semua. Setelah dirubah itu, tes ke-1 dan tes kedua itu udah nggak bisa, dan yang bisa itu hanya tes set yang ketiga saja. Lalu berikutnya ada kolom fakultas prodi dan role. Setelah saya lihat code-nya di sini, saya coba buat jadi ada 2 tes set. Jadi yang pertama itu dia bisa memilih nilai default dari dropdown yang disediakan. Nah, terus yang kedua dia milih menu dari pilihan dropdown itu sendiri yang nilainya itu true. Jadi yang pertama tadi itu salah, dan yang kedua itu adalah benar. Nah, cuman mungkin di sini waktu saya lihat yang pertama mungkin ini perlu diperbaiki juga. Jadi nilai dari dropdown listnya itu sebenarnya ditembakin langsung di UI. Mungkin saran, jadi saya coba ubah sedikit. Jadi di sini saya bentuk model yang namanya fakultas models. Mungkin ini asumsi aja Bu ya. Jadi saya anggap tabelnya itu udah ada. Jadi saya hanya rubah di front end-nya aja. Nah, nanti dari model ini saya looping, dan nanti value-nya itu saya simpan ke dalam si dropdown list-nya itu sendiri. Nah, dengan begini jadi harusnya dia hanya bisa memilih nilai yang ada di dalam si modelnya sendiri. Jadi kalau untuk kasus yang code yang before yang pertama, itu pilihan yang ke-1 dan kedua bisa dijalankan, sedangkan untuk yang sudah dirubah itu hanya bisa pilihan yang kedua, di mana hanya bisa memilih value dari dropdown list saja. Seperti itu.
Lalu untuk kota kelahiran ini juga saya ada 2 test set. Jadi yang pertama yang nilainya salah itu eh, bisa kotanya tuh diketik sendiri. Nah, terus yang kedua itu nilai benar tuh waktu diketik sendiri dan dia benar. Jadi B-nya huruf besar dan sisanya huruf kecil. Kalau yang salah tuh mungkin bisa huruf besar semua atau mungkin ada sedikit typo dalam penulisannya. Di sini juga saya coba rubah karena bentuknya sebelumnya tuh teks, jadi bisa diinput apa aja oleh user. Di sini saya coba saya bikin drop down list. Sebenarnya kurang lebih sama seperti tadi bagian kolom fakultas dan prodi, hanya saja di sini bedanya dia modelnya model kota seperti itu sih. Lalu juga di sini saya coba ada unit test untuk password. Jadi test setnya itu ada 3, di mana yang pertama itu hanya isi password menggunakan satu karakter, itu tidak diperbolehkan. Lalu mengisi password dengan tingkat kombinasi yang rendah, ini juga tidak diperbolehkan. Nah, di yang terakhir itu mengisi password dengan value yang benar. Dengan kata lain, dia kombinasinya cukup oke dan karakternya misalnya minimal 8 karakter. Jadi saya coba lihat di sini password itu sebenarnya dia tidak dikasih filter apapun. Dia di sini hanya dinyatakan tipenya required untuk before. Sehingga test set yang ke-1 sampai ke-3 itu bisa dilakukan pada code yang lama. Lalu saya coba sini, saya coba sedikit rubah. Jadi saya coba kasih minimal length-nya itu harus 8, dan untuk value yang di-input itu harus alfanumerik di sini. Jadi A sampai Z, A besar sampai Z besar, dan 0 sampai 9. Jadi harus ada kombinasi antara alfabet dan numerik, dan minimal length-nya 8. Jadi di sini harusnya untuk tes set ke-1 dan yang kedua itu harusnya sudah tidak bisa di kode yang baru. Nah, lalu untuk unit test bagian yang terakhir di sini saya juga coba sedikit modifikasi bagian telepon. Mungkin di sini ada 3 test set juga ya. Jadi mungkin di sini sorry Bu, ini kayaknya saya salah. Harusnya test setnya itu satu karakter yang isinya number, dan lalu yang benarnya itu adalah mengisi number yang dengan minimalnya itu harusnya 8 seperti itu. Nah, cuman mungkin di sini saya coba lihat di code-nya yang lama. Ini ada sedikit kendala di mana nilai minimalnya itu adalah 1. Nah, cuman untuk inputnya di sini sudah dihandle ya Bu ya. Jadi dari kode sebelumnya itu sudah ada max length check dan tipe yang diinput itu harus numerik. Di sini saya coba hanya ganti nilai minimalnya itu 7 dan nilai maksimalnya itu 9. Seperti itu Bu. Lalu yang berikutnya saya masuk ke control flow testing. Jadi di sini tuh saya coba membahas mengenai testing apakah flow dalam sebuah modul itu sudah sesuai atau belum, seperti itu. Di sini saya coba analisa kondisi dari before dan after. Nah, mungkin pertama saya mulai dari before dulu ya. Jadi di sini kalau kita lihat pertama dia mengimport modul ya. Di sini contohnya seperti use app register mahasiswa. Lalu juga dipisahkan ya, misalnya ada Unit 1 dan Unit 2 ini untuk memisahkan mahasiswa dengan dosen. Lalu ada juga bagian di mana dia mengecek value dari variabel tadi. Kalau misalnya dia tidak null, berarti dia menyatakan sebenarnya NRP atau NIK itu sudah terdaftar, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya 1-2-nya ini kosong, dia baru dilakukan registrasi seperti itu. Nah, ini saya coba bikin flow diagramnya. Jadi ini untuk kondisi before, flow diagramnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi pertama kita bisa lihat dia import model. Nah, nanti import modelnya sesudah itu ada proses validasi ya. Validasi itu berarti tadi inputan dari yang front end yang sebelumnya sudah saya bahas di unit test. Ini akan divalidasi apakah nilainya valid atau tidak. Lalu ada percabangan apakah data yang diinput itu memiliki image. Jika iya, dicek apakah valid atau tidak. Oke, dan jika memang valid ataupun memang tidak ada image, itu nanti ujungnya akan lari ke pengecekan variabel Unix 1 ini null atau tidak. Kalau misalnya null, nanti dia akan lanjut ke unit 2 ini. Unit 2 ini untuk mengecekkan dosen. Nanti misalnya unit 2 ini masih null juga, ini akan masuk ke variabel Unix saja. Nah, nanti unit ini waktu dicek, kalau dia null, itu nanti akan diregister dan dia berhasil register, lalu itu menunjukkan prosesnya berhasil. Tapi jika ada kondisi lain, itu akan menyatakan registernya gagal dan itu juga akan berhenti. Mungkin sebagai tambahan, jika di Unix 1 itu sudah ada isinya, itu menyatakan
NRP-nya sudah terdaftar dan itu juga prosesnya akan berhenti. Lalu juga jika unit 2 ini tidak tidak nol atau sudah pernah diregistrasi, maka menyatakan bahwa NIK tersebut sudah ada dan prosesnya juga akan berakhir. Berikutnya saya akan membahas coverage dari controller register kondisi before. Jadi di sini saya coba ada 6 test set ya. Mungkin sebelum masuk saya coba akan jelaskan nilai 1 ini berarti menjelaskan untuk mahasiswa berarti dia sudah register. Kalau 0 itu belum register. Jadi itu untuk mahasiswa dan dosen itu 1 menyatakan sudah register dan 0 itu belum register. Sedangkan untuk image nilai 1 itu menyatakan bahwa inputannya itu mengandung image. Nah, yang is valid itu menyatakan kondisi dari image-nya. Kalau 1 itu menyatakan bahwa image-nya valid, sedangkan kalau 0 itu menyatakan image-nya tidak valid ya. Jadi di sini saya coba ada 6 test set. Jadi untuk yang pertama, kasus mahasiswanya sudah mendaftar dan tidak menggunakan image, itu decision coverage-nya ada 2 dan condition coverage-nya itu ada 1. Jadi dari 2 kondisi 1 yang terpenuhin. Nah, yang kedua itu mahasiswanya sudah registrasi dan dia menggunakan image dan image-nya itu valid. Jadi decision coverage-nya ada 3 dan condition coverage yang terpenuhi nilainya juga 3 sama. Untuk tes set yang ketiga itu ini dosen, cuman dia di sini tidak menggunakan image dan dia sudah register sebelumnya. Decision coverage-nya itu ada 3 dan condition coverage-nya 2, dan kita bisa lihat juga di keempat ini sama dosen sudah registrasi dan menggunakan image, namun di sini dia tidak valid. Jadi decision coverage-nya itu 4 dan condition coverage-nya itu harusnya 3 Bu ya, maaf di sini saya tulisnya 4. Lalu tes yang kelima itu mahasiswa dan dia belum melakukan registrasi dan dia menggunakan image yang valid. Dosen. Jadi di sini decision coverage-nya itu 5 dan condition coverage-nya juga 5 karena terpenuhi semua kondisinya. Sedangkan untuk yang terakhir dia melakukan registrasi hanya tidak menggunakan image. Untuk decision coverage-nya 4 dan condition coverage yang terpenuhi itu hanya 1. Seperti itu. Lalu berikutnya saya coba sedikit melakukan tuning di sini. Jadi saya coba si controller register itu saya rubah. Mungkin untuk perubahannya di sini saya coba rubah untuk user ya. Jadi kalau saya lihat kan tadi mahasiswa dan dosen itu kan sebenarnya sama-sama user. Nah itu tuh kayaknya penggunaannya itu kurang efisien. Jadi saya coba bikin satu objek baru namanya user. Dan untuk variabelnya pun kan kalau sebelumnya itu ada unique 1 dan ada unique 2. Nah, di sini saya coba hilangkan si unique dan unique 2. Jadi saya coba di sini hanya menggunakan variabel unique 1 di mana kondisinya kalau sebelumnya itu dia hanya mengecek NRP dan NIK. Ini saya coba generalisasi menjadi ID seperti itu. Jadi yang dicek di sini ada 2. Pertama itu role-nya dulu, apakah dia mahasiswa atau dosen. Lalu baru ID-nya, apakah sudah ada atau belum. Nah nanti di return function is first, jadi benar sudah ada atau belum. Dan untuk fungsi pengecekannya sendiri saya hanya menggunakan 1 di sini, di mana kalau memang tidak null itu menyatakan registernya gagal, ID-nya itu sudah terdaftar. Seperti itu kurang lebih. Dan ini contoh flow diagram yang baru ya, kurang lebih sama, hanya perbedaannya itu di decision-nya saja. Hanya ada satu variabel unique tidak sama dengan null, itu menyatakan ID-nya sudah ada. Di luar itu dia akan menyatakan registernya berhasil. Untuk image saya tidak lakukan perubahan karena memang pengecekannya sudah sesuai. Dan untuk langkahnya pun sebenarnya sama. Pertama melakukan import model, validasi, pengecekan image, lalu pengecekan variabel apakah sudah pernah didaftar atau belum. Jika belum, akan dilakukan registrasi dan proses berhenti. Dan jika sudah, akan diberikan notifikasi ID sudah terdaftar dan proses juga akan berhenti. Dan berikut ada control flow coverage-nya juga. Kondisi pembacaannya sama seperti yang sudah saya jabarkan pada bagian before. Cuman di sini kita bisa lihat decision coverage dan condition coverage-nya itu jumlahnya lebih kecil, dan sehingga ini kalau kita lihat juga flow-nya lebih mudah dibaca juga. Jadi mungkin menurut saya sih untuk yang after ini harusnya lebih oke dibandingin yang before tadi.
Lalu terakhir kita masuk ke bagian data flow testing. Jadi di testing ini itu saya coba untuk merapikan code-nya ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya melihat apakah ada variabel yang tidak digunakan tapi ditulis, atau apakah ada fungsi-fungsi atau kondisi percabangan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan sama sekali. Jadi ini mengacu pada kode yang sudah saya rubah. Ada beberapa di sini, ada variabel, ada juga fungsi, dan ada juga objek yang sebenarnya diimport tapi tidak digunakan. Jadi untuk objek yang diimport dan tidak digunakan itu kita bisa lihat gambar di samping ya. Dia tuh mengimport fastcat/db dan juga http request, dan tapi ini tidak digunakan sama sekali. Lalu ada juga variabel yang tidak digunakan, didefinisikan tapi tidak digunakan. Contohnya adalah variabel leaderboard. Mengacu pada yang sudah saya rubah, ada beberapa code yang saya buang. Contohnya di sini adalah penggunaan Unix 1 karena memang sudah saya ganti menjadi Unix saja, seperti itu. Lalu berikutnya saya juga coba masuk ke controller yang di login. Di sini juga saya melakukan sedikit refactoring karena di sini saya menemukan ada beberapa beberapa function dan juga beberapa objek yang diimport namun tidak digunakan. Contohnya itu ada, bisa kita lihat di gambar sebelahnya. Jadi dia mengimport fastcat.db, session, dan sort client, dan ini tidak digunakan. Dan juga dia mengimport model yaitu request, slider, to do, dan leaderboard. Ini dari Laravel sendiri diimport tapi juga tidak digunakan. Ini saya coba hilangkan karena memang tidak digunakan. Lalu berikutnya data flow testing juga saya lakukan pada controller home. Di sini juga saya menemukan banyak sekali variabel, banyak sekali function yang diimport namun tidak digunakan. Contohnya URL, datetime, lalu juga ada objek seperti register dosen, itu juga tidak digunakan. Contohnya mungkin yang lain bisa lihat juga di gambarnya, ada leaderboard sampai juga ke bank soal juga tidak digunakan. Lalu di sini juga saya menemukan sedikit kesalahan penulisan kode yang mungkin bisa dibilang seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat ada variabel leaderboard. Dia itu sebenarnya mengimport modelnya. Model itu kan sebenarnya merupakan gambaran dari penghubung antara database ke bagian backend lah, kurang lebih seperti itu. Nah, cuman di sini saya lihat variabel leaderboard ini tidak menggunakan model app/leaderboard, tetapi dia malah langsung mengambil dari tabel leaderboard, di mana kita bisa di sini dia di order by, dari total, emas, perak, dan perunggu, lalu di paginate sebanyak 5, seperti itu. Jadi mungkin seharusnya leaderboard ini tidak mengambil dari database langsung, tetapi menggunakan fungsi yang sudah disediakan oleh modelnya, kurang lebih seperti itu. Jadi sekian itu yang bisa saya sampaikan mengenai black box testing dan white box testing. Terima kasih.